Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sheila Alif Alfiana, NIM 2019-175. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitasari, NIM 2019-10-11-03-1179. Saya akan menjelaskan macam-macam tindak pidana, yaitu ada formal dan material. Yang formal yaitu delik yang terjadi dalam dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Contohnya pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 209 dan pasal 210 KUHP tentang penyuapan aktif. Yang kedua yaitu material, yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Contohnya yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kejahatan terhadap nyawa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu yang pertama atas dasar unsur kesalahan. Nah, dalam dasar unsur kesalahan ini terdapat lagi dua kelompok, yakni kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja, yaitu apabila kita melihat ke dalam KUHP dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain, yang terdiri dari 13 pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebut atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan yang terdiri dari yang pertama, pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, yang dimana kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan dalam bentuk pokok dimuat dalam pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun rumusan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada unsur objektif. Di dalam unsur objektif itu sendiri terdapat dua macam. Yang pertama, perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya yaitu nyawa orang lain. Yang kedua ada unsur subjektif. Yang pertama dengan sengaja. Unsur sengaja meliputi tindakannya atau objeknya. Artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan, yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, adanya wujud perbuatan, yang kedua, adanya suatu kematian orang lain, yang ketiga, adanya hubungan sebab dan akibat, kausal verban antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa, terdapat syarat yang harus juga dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu masuk ke dalam pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP dan bukan lagi pembunuhan biasa. Unsur dengan sengaja atau dolus atau offset merupakan suatu yang dikehendaki, willens, dan diketahui, wetens. Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni kesengajaan sebagai maksud, offset als opmer, kesengajaan sebagai kepastian, offset mit Zekerheit bewustzijn, dan kesengajaan sebagai kemungkinan, offset mit Mogelijkheid bewustzijn atau delus eventualis. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkret tertentu. Oleh karena itu, dalam kenyataan, secara konkret perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, seperti menembak, memukul, membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.
Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian atau culpos misdirigisven. Yang pertama atas dasar objeknya, yaitu nyawa. Sedangkan atas dasar objeknya, kepentingan hukum yang dilindungi. Maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yaitu yang pertama, kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya dimuat dalam pasal 338, 339, 340, 344, dan 345. Yang kedua, kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 341, 342, dan 343. Yang ketiga, kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu atau janin dimuat dalam pasal 346, 377, 348, dan 349. Adapun jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, yaitu yang pertama, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain. Pembunuhan yang dimaksud ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 KUHP yang menentukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, semua unsur pembunuhan, objektif dan subjektif, pasal 338 KUHP. Yang kedua, yang satu diikuti, yang kedua disertai, atau tiga didahului oleh tindak pidana lain. Yang ketiga, pembunuhan itu dilakukan dengan maksud, yang pertama, untuk mempersiapkan tindak pidana lain. Yang kedua, untuk mempermudah pelaksanaannya tindak pidana lain. Yang ketiga, dalam hal tertangkap dengan ditujukan. Dalam hal tertangkap dengan ditujukan ini untuk menghindari, yang pertama untuk diri sendiri, yang kedua untuk peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu. Kejahatan pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus. Ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok, pasal 338, dan yang lain adalah tindak pidana lain selain pembunuhan. Dalam hal tindak pidana lain, yang harus telah terwujud dan harus ada hubungan subjektif dengan pembunuhan, tidak selalu berupa kejahatan, tetapi boleh juga suatu pelanggaran. Oleh karena dalam rumusan pasal 339 KUHP disebut istilah tindak pidana yang menurut KUHP itu dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya ialah pembunuhan berencana atau murder. Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama ada unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa, objeknya yaitu nyawa orang lain. Yang kedua adalah unsur subjektif. Yang pertama adalah dengan sengaja, yang kedua dengan rencana terlebih dahulu. Unsur dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu pertama yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Yang kedua, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan terhendak. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak atau perbuatan dalam suasana tenang. Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan, tetapi berupa cara membentuk kesengajaan atau offset yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu yang pertama, offsetnya dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua, dan setelah orang merencanakan atau offsetnya itu terlebih dahulu, maka yang penting cara offset itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang. Yang ketiga, dan pada umumnya merencanakan pelaksanaan offset itu memerlukan jangka waktu yang agak lama. Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, yaitu yang pertama, pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana atau pembunuhan bayi biasa pada pasal 341 KUHP. Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341 KUHP dirumuskan sebagai berikut.
Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri lagi dari unsur-unsur. Yang pertama, unsur objektif terdiri dari petindak seorang ibu, perbuatannya menghilangkan nyawa, objeknya adalah nyawa bayinya, waktunya pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan, dan motifnya karena takut diketahui melahirkan. Yang kedua adalah unsur subjektif, adalah dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam pembunuhan bayi harus ditujukan pada seluruh unsur yang ada di belakangnya. Bahwa dengan demikian, maka kehendak dan apa yang diketahui si ibu harus ditunjukkan, yaitu yang pertama untuk mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa, yang kedua nyawanya bayinya sendiri, yang ketiga waktunya, yakni ketika bayi sedang melahirkan, dan tidak lama setelah bayi dilahirkan. Artinya, kesengajaan yang demikian itu adalah bahwa si ibu menghendaki mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa dan mengetahui perbuatan itu dapat menimbulkan akibat kematian. Yang diketahuinya bahwa perbuatan itu dilakukan terhadap bayinya sendiri. Yang diketahuinya perbuatan mana dilakukan pada saat dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. Mengikuti saat atau waktu melakukan pembunuhan bayi itu. Saat terbentuknya kehendak ibu untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa ada dua, yaitu yang pertama pada saat sedang melahirkan, dan yang kedua dalam tenggang waktu tidak lama setelah melahirkan bayi. Bila kehendak itu timbul sebelum waktu saat melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP. Sebaliknya, apabila kehendak itu waktu tidak lama setelah melahirkan, maka yang terjadi adalah pembunuhan biasa, pasal 338 KUHP. Selanjutnya, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu pada pasal 342 KUHP. Pembunuhan seorang ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dahulu diatur dalam pasal 342 KUHP, yang rumusannya adalah seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian. Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama, petindak adalah seorang ibu. Yang kedua, adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya. Yang ketiga, perbuatannya menghilangkan nyawa. Yang keempat, objeknya adalah nyawa bayinya sendiri. Yang keempat adalah waktu. Waktunya yaitu pada saat bayi dilahirkan dan tidak lama setelah bayi dilahirkan. Selanjutnya yaitu pembunuhan atas permintaan korban. Pembunuhan atas permintaan korban diatur dalam pasal 334 KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan sesungguh hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kejahatan yang dirumuskan di atas terdiri dari unsur sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan menghilangkan nyawa. Yang kedua, objeknya adalah nyawa orang lain. Yang ketiga, atas permintaan orang itu sendiri. Yang keempat, yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh. Perbedaan yang nyata antara pembunuhan pasal 344 KUHP dengan pembunuhan pasal 338 KUHP ialah terletak bahwa pada pembunuhan 334 terdapat unsur yang pertama atas permintaan korban sendiri yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh dan tidak dicantumkannya unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan pada pasal 338. Selanjutnya yaitu pengguguran dan pembunuhan kandungan. Kejahatan pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan diatur dalam 4 pasal, yakni pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri dicantumkan dalam pasal 346 KUHP, yaitu seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur dari rumusan tersebut adalah unsur objektif, yaitu petindak seorang ibu, perbuatannya yaitu menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikan. Perbuatan menggugurkan dan mematikan, objeknya adalah kandungan seorang perempuan tanpa persetujuan perempuan itu. Selanjutnya ialah unsur subjektif atau dengan sengaja. Pengguguran dan pembunuhan kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung dicantumkan dalam pasal 347 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kini diketahui adanya persamaan dan perbedaan antara ketentuan dalam pasal 346 dengan ketentuan pasal 347. Persamaannya ialah pada kedua perbuatan, yakni menggugurkan dan mematikan. Yang kedua adalah objeknya, yakni kandungan seorang perempuan. Perbedaannya adalah dalam pasal 346 terdapat perbuatan menyuruh orang lain menggugurkan dan menyuruh orang lain mematikan.
yang tidak ada dalam pasal 347 KUHP. Pada pasal 347 KUHP ada unsur tanpa persetujuannya, perempuan yang mengandung. Petindak dalam pasal 346 adalah perempuan yang mengandung, sedang petindak menurut pasal 347 KUHP adalah orang lain, bukan perempuan yang mengandung. Selanjutnya ialah pengguguran dan pembunuhan kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung pada pasal 348 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Adapun unsur-unsurnya adalah unsur objektif, yaitu perbuatan menggugurkan dan mematikan. Objeknya adalah kandungan seorang perempuan. Yang ketiga, dengan persetujuannya. Selanjutnya adalah unsur subjektif atau dengan sengaja. Perbedaan pokok kejahatan pasal 348 dengan pasal 347 ialah bahwa perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dalam pasal 348 dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung. Selanjutnya adalah pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh dokter, bidan, atau juru obat. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan itu dilakukan. Perbuatan dokter, bidan, atau juru obat tersebut dapat berubah perbuatan 1 melakukan dan 2 membantu melakukan. Saya di sini akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana. Sebenarnya perbuatan pidana secara mutlak harus bermaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang, dan unsur material, yaitu sifatnya yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana menurut S.R. Sianturi secara ringkas, unsur-unsur tindak pidana yaitu halaman 208. Adanya subjek, adanya unsur kesalahan, adanya perbuatan melawan hukum, adanya tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perbuatan, dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. 5. Dengan suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. 5 unsur di atas dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi objek yang adanya unsur kesalahan, sedangkan yang termasuk dalam unsur objektif adalah perbuatan bersifat melawan hukum atau tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan yang terhadap pelanggarnya dapat diancam pidana yang dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah dalam halaman 193 sampai 194. 1. Kesengajaan dolus atau ketidaksengajaan culpa menurut atau forenemen pada suatu percobaan atau fogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUH pidana. 3. Macam-macam maksud atau okemek seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain. 4. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachte road seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana pada pasal 340 KUHP. 5. Perasaan takut atau vrees seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUH pidana. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ada di dalam halaman 194, yaitu 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtlichkeit. 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan pejabat atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUH pidana. 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Saya di sini akan menjelaskan tentang kejahatan terhadap tubuh. Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian tubuh yang berakibat rasa sakit atau luka. Bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Tindak pidana penganiayaan atau mishandling itu diatur dalam bab 20 buku 2 KUHP yang dalam bentuknya pokok diatur dalam pasal 351 ayat 1 sampai dengan ayat 5 KUHP dan rumusannya berbunyi sebagai berikut. 1.
penganiayaan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp300.000, sekarang menjadi Rp4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dapat dipidana dengan penjara selama-lamanya 5 tahun. 3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. 4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. 5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. 1. Bentuk-bentuk penganiayaan. Atas dasar unsur kesalahan, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, ialah 1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. 2. Kejahatan tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja yang dimaksud diberi kualifikasi sebagai penganiayaan, bisa di-link, dimuat dalam bab 20 buku 2 pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUH pidana. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, penganiayaan dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni 1. Penganiayaan biasa, pasal 351 KUHP. Menurut pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa adalah penganiayaan yang tidak termasuk penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Pasal 351 merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan pidana dapat dipidana penjara selama-lamanya 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000, sekarang menjadi Rp4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana Pasal 351 merumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan pidana dengan pidana penjara selama-lama 2 tahun dan 8 bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000, sekarang menjadi Rp4.500. 2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. 3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya 7 tahun. 4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan. 5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana. Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidana saja, maka dari rumusan itu saja kita dapat merinci unsur-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus juga tidak diketahui dengan jelas tentang pengertiannya. Dalam doktrin atau ilmu hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal 351 KUHP di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, pijen, atau luka, letsel, pada tubuh orang lain. Menurut doktrin, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut. A. Adanya rasa sakit. B. Adanya perbuatan. C. Adanya akibat perbuatan yang dituju, yakni rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh. Unsur yang pertama adalah unsur objektif, kesalahan. Unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif. Dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si pelaku. Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak diatur dalam praktek hukum selama ini. Dari pengertian ini, maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya kesengajaan. 2. Adanya perbuatan. 3. Adanya akibat perbuatan dituju, yakni rasa sakit, tidak enak pada tubuh, luka pada tubuh. 4. Akibat mana menjadi satu-satunya penganiayaan ringan. Pasal 352 KUHP. Maksud kejahatan ringan adalah kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU, penganiayaan yang dimuat pada pasal 352 KUH pidana yang rumusannya sebagai berikut. 1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2. Pidana dapat ditambah 1/3 bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Penganiayaan bentuk ringan tidak dapat
terdapat dalam WVS Belanda dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP. Sedangkan penganiayaan bentuk ringan tidak terdapat dalam WVS Belanda dengan dibentuknya penganiayaan ringan ke dalam KUHP kita adalah sebagai pengecualian dari asas konkordatin. Dan dalam rumusan di atas dapat ketentuan yakni 1. Mengenai batas dan ancaman pidana bagi penganiayaan ringan. 2. Alasan pemberat pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang 1. Bukan berupa penganiayaan berencana pasal 353 KUH pidana. 2. Alasan pemberatan pidana pada penganiayaan ringan. Batasan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang A. Bukan berupa penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. B. Bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu atau bapak yang sah atau istri atau anaknya. 2. Terhadap pegawai negeri yang sedang bekerja atau karena menjalankan tugasnya yang sah dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau untuk dimakan atau diminum pasal 356 KUHP. Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. 3 unsur itulah di mana unsur B dan C dari beberapa alternatif yang harus dipenuhi untuk menetapkan suatu penganiayaan sebagai penganiayaan ringan. Dengan melihat unsur penganiayaan ringan tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana pasal 353 KUHP. Dan penganiayaan terhadap orang-orang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356 KUH pidana. Walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian. 2. Penganiayaan berencana. Pasal 353 KUH pidana mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut. A. Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. B. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat dan bersalah yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. C. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada 3 macam penganiayaan berencana, yakni 1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian. 2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat. 3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Kejahatan yang dirumuskan pasal 353 KUH pidana dalam praktik hukum diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berencana oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Direncanakan lebih dahulu disingkat berencana adalah bentuk khusus dari kesengajaan obstelage dan merupakan alasan pemberat pidana pada penganiayaan bersifat subjektif dan yang juga terdapat pada pembunuhan berencana pasal 340 KUH pidana. A. Penganiayaan berat. Pasal 354 KUHP. Penganiayaan yang oleh UU diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat ialah dirumuskan dalam pasal 354 KUH pidana yang rumusannya adalah sebagai berikut. 1. Apabila sengaja melukai orang lain dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. 2. Perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah dipidana dengan penjara pidana paling lama 10 tahun. Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan di bagian muka dengan menghubungkan pada rumusan penganiayaan berat di atas, maka penganiayaan berat merupakan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Kesalahannya, kesengajaan obstelage. 2. Perbuatan melukai berat. 3. Objeknya, tubuh orang lain. 4. Akibat luka berat. Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk, yakni penganiayaan berat biasa ayat 1 dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat 2. 1. Penganiayaan berat berencana pasal 355 KUH pidana. Penganiayaan berat berencana dimuat dalam pasal 355 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun. 2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun. Dipandang dari sudut atau terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat pasal 354 ayat 1 KUHP dengan penganiayaan berencana pasal 353 ayat 1 KUH pidana.
Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Artinya suatu penganiayaan berat berencana dapat terjadi apabila kesengajaan petindak tidak saja ditujukan pada perbuatannya, misalnya memukul dengan sepotong besi, dan pada luka berat tubuh orang lain sebagaimana pada penganiayaan berat, melainkan juga pada direncanakan lebih dahulu sama sebagai pada penganiayaan berencana. Satu penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, pasal 356 KUH pidana. Macam-macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam pasal 356 KUH pidana yang rumusannya adalah sebagai berikut. Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 KUH pidana dapat ditambah dengan sepertiga. 1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya. 2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah. 3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberi bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Bahwa bagi bentuk khusus dari penganiayaan tersebut di atas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa pasal 351 KUH pidana, penganiayaan berencana pasal 353 KUH pidana, penganiayaan berat pasal 354 dan penganiayaan berat berencana pasal 35 KUHP, 355 KUHP terletak pada dua hal, ialah 1. Pada kualitas pribadi korban sebagai 1. Ibunya, 2. Bapaknya yang sah, 3. Istrinya, 4. Anaknya, 5. Pegawai negeri ketika atau karena tugasnya yang sah. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberi bahan atau makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa kesehatan, ada rasio tertentu dari hal-hal tersebut ditetapkan pasal 356 KUHP sebagai faktor memberatkan pidana. Bagi orang-orang yang berkualitas sebagai ada hubungan keluarga dengan petindak 1-4 didasarkan pada alasan antara lain 1. Bahwa sebagai usaha pencegahan khusus terhadap dilakukannya penganiayaan pada anggota keluarga. 3. Terhadap sesama anggota keluarga sepatutnya bertindak dengan kasih sayang sebab antara sesama mereka ada hubungan ketergantungan, masing-masing saling membutuhkan, bukan saja karena ada kaitannya hukum, akan tetapi juga terkaitan batin. 4. Karena sebagai perbuatan yang lebih buruk, sebagai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain. 1. Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian. Kejahatan yang dimaksudkan ini adalah dimuat dalam pasal 358 KUHP yang merumuskan sebagai berikut. Mereka dengan sengaja turut serta dan penyerangan atau pengelahian di mana terdapat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang harus dilakukan olehnya, dipidana 1. Dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. 2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya adalah ada yang mati. Jika dirinci pada pasal 358 tersebut terdiri dari unsur 1. Unsur objektif, perbuatan turut serta, 2. Penyerangan, dan dalam perkelahian 3. Di mana terlibat orang, 4. Menimbulkan akibat adanya luka berat dan ada yang mati. 1. 2. Unsur objektif dengan sengaja. Terakhir, kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian. Dimuat dalam pasal 360 bab 21 yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Hanya ada satu ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh dengan tidak sengaja dimuat dalam pasal 360 KUHP yang rumusannya adalah 1. Barang siapa karena kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang lebih paling lama 1 tahun. 2. Barang siapa karena kurang hati-hatiannya, kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, dipidana atau dipenjara paling lama 9
bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Dalam rumusan tersebut, ayat 1 terdapat unsur yakni 1. Adanya perbuatan, 2. Karena kesalahannya, kealpaannya, 3. Menimbulkan akibat luka-luka berat. Sedangkan dalam ayat kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya perbuatan, 2. Adanya kesalahan atau kealpaan, 3. Menimbulkan akibat luka yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu.